Bab 4526. Keyakinan untuk tinggal. Jadi, jika aku tidak berpura-pura, jika aku tidak melindungi dunia, jika aku tidak menutupi dan bersembunyi, apakah benar-benar akan berubah menjadi batu? Kata Eric Kin. Wow, aku mengerti. Kura-kura hijau kaget, ternyata bisa. Orang-orang itu kuat, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menggalimu. Tapi kamu melakukan yang sebaliknya. Pantas saja kamu memiliki kepercayaan diri untuk tinggal di sini dan datang ke tempat hantu semacam ini. Ketika setan-setan di luar mencari tempat kamu bersembunyi, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kamu benar-benar telah berubah menjadi batu, dan kamu ada di sini. Setelah membayangkannya, kura-kura hijau sedikit heboh. Pikirkan tentang sekelompok orang ini, memeras otak untuk mencari tahu di mana Eric Kin bersembunyi. Alhasil, dia tidak bersembunyi sama sekali, hanya berjongkok di sini untuk meningkatkan kekuatannya. Pemandangannya memang akan sangat menarik. Eric Kin sedikit mengangguk. Tadinya dirinya juga mengira teknik batu awan itu jebakan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat seperti itu, teknik ini akan berguna. Inilah mengapa dia berani tinggal dan berencana untuk menyingkirkan Tobi Kyu dan yang lainnya. Hanya saja meskipun ini bisa menyembunyikan sosokmu, tapi juga ada kekurangan. Sedikit heboh, kura-kura hijau cepat menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja mengubah kulitmu menjadi batu, dan sulit bagiku untuk merasakan perubahan di dunia luar. Jika kamu terus berkembang, seluruh tubuhmu akan membatu, dan itu akan disegel sepenuhnya, jadi kamu tidak akan tahu apa-apa tentang dunia luar, kan? Itu benar. Kura-kura hijau memiliki tingkat kultivasi fase penilaian dan 3 penurunan, dan penglihatannya tidak bermasalah. Teknik batu awan bukanlah teknik tak terkalahkan, dan sejak awal Eric Kin tahu bahwa ada kekurangan serius. Dan bahkan jika berlatih sampai puncak, tidak dapat menghilangkannya. Di bawah teknik-teknik batu awan, meskipun akan memiliki cangkang batu yang sebanding dengan barang dewa, dan juga akan meningkatkan kemampuan untuk melihat dunia, tetapi karena itu, akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan akan kehilangan kemampuan latihan tubuh Taois. Selain itu, kehilangan persepsi penting Eric Kin. Dengan teknik batu awan beroperasi, Eric Kin tidak akan mengetahui dunia luar sama sekali. Termasuk induksi kesadaran kerohanian, termasuk transmisi suara, dan bahkan hubungan darah. Bahkan jika Tobi Kyu berdiri di sampingnya, Eric Kin tidak dapat merasakannya. Sebuah batu dapat mengirimkan suara dunia luar, dan merasakan pergantian dingin dan panas di luar, itu saja. Cukup aman, tapi bagaimana memastikan Tobi Kyu dikalahkan? Kura-kura hijau mengerutkan kening. Kamu hanya memiliki jiwa sekarang, dan tubuh Taois yang membatu tidak dapat dikembangkan sama sekali. Dan segera, kamu tidak dapat melihat dunia luar, dan kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat Tobi Kyu dan lainnya, di mana mereka berada, dan persiapan apa. Bahkan jika kamu tidak tahu di mana batas kekuatan lawan, begitu kamu muncul, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Jika Eric Kin hanya ingin menunda waktu, ilmu sihir ini sudah cukup. Tapi kura-kura hijau ingat dengan jelas bahwa yang diinginkan Eric Kin adalah mengakhiri semua ini. Sepertinya dia sedang mempersiapkan pertempuran seperti orang buta yang menyentuh gajah. Lebih buruk dari itu adalah Eric Kin hanya bisa berlatih jiwa dewa saat ini, yaitu memahami dunia, dan tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan. Jadi, aku hanya punya satu kesempatan, dan hanya satu cara. Eric Kin sudah merencanakannya. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan semua patung pusaka, kecuali teknik batu awan.
Teknik batu awan dapat membuat diri tinggal di sini dengan aman, tetapi jika ingin menang, teknik batu awan bukanlah teknik pertarungan. Dirinya membutuhkan ilmu sihir yang tidak bergantung pada tubuh Taois, tetapi hanya membutuhkan jiwa dewa, aturan langit dan bumi. Jenis ilmu sihir ini, Eric Kin hanya memiliki satu jenis. Hehe, tapi apa yang aku katakan agak dibesar-besarkan. Lagi pula, jika kalah, setidaknya kamu bisa pergi. Kura-kura hijau melihat suasana agak berat, dan mencoba menghidupkan suasana. Dia tahu bahwa semua orang bisa pergi melalui cincin perunggu. Melarikan diri. Eric Kin tersenyum, lalu membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Hari lain berlalu. Di daftar peringkat langit, belasan nama lagi menghilang. Semula ribuan kultivator masuk ke jalan surga, namun kini hanya tersisa belasan saja. Hanya 13 yang tersisa. Tobi Qiu ditangguhkan di udara, melihat daftar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sepotong besar energi darah kultivator di bawahnya mengepul dan memenuhi pulau. Baru saja mengalami pembantaian, Tobi Qiu bahkan tidak memiliki setetes darah pun di tangannya. Beberapa orang menganggap diri mereka tinggi dan selalu berpikir bahwa dengan beberapa kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka dapat menyembunyikannya dari dunia dan mengharapkan keajaiban terjadi. Evan Hu mengejek. Tapi aku semakin menyukai orang seperti ini sekarang. Tobi Qiu tersenyum dingin. Eric Kin dan Kenny Gu sebenarnya enggan kabur. Sepertinya aku masih punya kesempatan untuk balas dendam. Berpikir kedua musuh besar ini pasti akan segera pergi. Tetapi tidak menyangka bahwa masih memiliki kesempatan untuk menangkap mereka berdua. Saat ini, seekor gagak darah terbang kembali dan berubah menjadi bola energi darah. Kabar baik. Ada orang yang bersembunyi 1600 mil di depan kita di sebelah kiri. Evan Hu merasakannya dan berbicara. Mata Tobi Qiu bergerak sedikit. Apakah kali ini salah satu dari dua orang itu? Logan Ying, ternyata kamu. Sesaat kemudian, Tobi Qiu mendarat di pulau itu, merobek formasi perisai yang agak biasa, dan agak terkejut melihat pemuda itu duduk bersila di dalam. Saat ini, rambut Logan Ying sedikit beruban, rongga matanya hitam, dan dia terlihat agak kuyup. Tobi Qiu belum pernah terlihat sebelumnya. Logan Ying memiliki penampilan yang dekaden. Dulu, dia pernah bergaul dengan Yudhira Ying, dan dia serta Logan Ying hanyalah orang yang lewat, dan tidak ada keluhan. Tobi Qiu, kamu membunuh Ferdi Ying, kan? Logan Ying berkata dengan suara serak. Kamu tinggal di sini untuk membunuhku dan membalaskan dendam ayahmu. Tobi Qiu mencibir. Katakan dulu, apakah kamu membunuhnya? Bagaimana? Tobi Qiu berkata dengan acuh tak acuh. Mata Logan Ying merah, dan dia berdiri seperti binatang buas. Bayi ajaib itu hendak melangkah maju, tetapi Tobi Qiu mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Kamu ingin balas dendam? Balas dendam. Aku hanya berharap bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Logan Ying melihat ke langit dan tertawa. Ayahku adalah tuan istana dari Longzhou, dan seharusnya menjadi pejuang kebanggaan dari Longzhou, tetapi karena Ferdi Ying Jalang itu, dia membunuh ayahku. Tidak hanya kehilangan posisi sebagai pejuang kebanggaan, dan dipaksa untuk mengenali seorang pencuri sebagai ayahku dan hidup dengan kulit telur setiap hari. Dia bukan ayahku, dia adalah musuh pembunuh ayahku. Awalnya aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri, tapi karena dia mati di tanganmu, keinginanku telah terpenuhi. Kamu bunuh aku sudah cukup hidup. Logan Ying membuka lengannya, tampak gila. Mata Tobi Qiu memancarkan pandangan yang tak terbayangkan, meskipun dia telah mendengar beberapa rahasia Longzhou,
Tetapi ketika dia mengatakannya dari Logan Ying, itu tidak mengejutkan. Selain itu, sebagai hadiah untuk membalaskan dendamku, aku menyarankan kamu untuk segera pergi. Pemenang akhir jalan surga akan bermarga Qin. Ini takdir. Kamu tinggal di sini dan hanya layak menjadi batu loncatan. Kau mengutukku. Mendengar kata Eric Qin, raut wajah Toby Qiu tiba-tiba berubah. Dia meraih Logan Ying di tangannya dan mencekik tenggorokannya dengan erat. Logan Ying memiliki senyum gila di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Toby Qiu, tetapi menatap langsung ke arah Toby Qiu. Apakah aku masih perlu menakutimu? Bersambung.